Standar Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Ganis PH Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Lestari. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. 3. Putusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok kehutanan dan pemananan kayu dan hasil hutan, selain kayu pada jabatan kerja tenaga teknis pengelolaan hutan produk lestari. Ganis PH Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon memiliki pengemasan kompetensi sebanyak 9 unit kompetensi yaitu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Mengorganisasikan pekerjaan. 3. Melakukan komunikasi efektif. 4. Menghitung cadangan karbon. 5. Menghitung emisi karbon hutan. 6. Menghitung serapan karbon hutan. 7. Menghitung selisih emisi dan serapan karbon. 8. Merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan. Dan 9. Mengadministrasikan produk jasa lingkungan. Unit kompetensi pertama menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 KUK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya yang memiliki 3 KUK. Elemen kompetensi ketiga melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi keempat mengkomunikasikan informasi K3 yang memiliki 2 KUK. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Alat pelindung diri, dan 2. Tali seat. Sedangkan untuk peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1966. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1998 dan 7. SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan 2. Hierarki pengendalian bahaya. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua mengorganisasikan pekerjaan yang memiliki 2 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Dan elemen kompetensi kedua mengkoordinasikan pekerjaan yang memiliki 4 KUK. Penyusunan rencana kerja yang dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, tata waktu, dan metode. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Alat pengolah data. 2. Alat komunikasi. 3. Alat atau media presentasi. Dan 4. Alat tulis kantor. Sedangkan untuk peraturan dan standar yang diacu adalah SOP yang menunjukkan tata hubungan kerja. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait teknik tata hubungan kerja. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah 1. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya. 2. Menentukan strategi dan menentukan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan. 3. Menganalisis potensi dan masalah organisasi. Dan 4. Berkomunikasi. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah cermat,
teliti, dan komunikatif. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah kemampuan melakukan pembagian tugas dan melaksanakan tata hubungan kerja. Unit kompetensi ketiga melakukan komunikasi efektif yang memiliki 2 elemen kompetensi dan 5 KUK. Elemen kompetensi pertama menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 KUK, dan elemen kompetensi kedua menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 KUK. Metode komunikasi dapat berupa FGD, seminar, dan dialog. Media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Alat pengolah data, 2. Alat atau media presentasi, 3. Alam rekam suara dan atau video, 4. Alat komunikasi, dan 5. Alat tulis kantor. Tidak terdapat peraturan dan standar yang diacu dalam unit kompetensi ini. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait media komunikasi dan metode komunikasi. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah 1. Melakukan personal approach, 2. Menerima dan memberikan tanggapan, dan 3. Menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah cermat dan komunikatif. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi keempat menghitung cadangan karbon yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melakukan penghitungan cadangan karbon hutan yang memiliki 2 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan hasil penghitungan cadangan karbon yang memiliki 2 KUK. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, dan 2. Perangkat lunak statistik pendukung. Peraturan dan standar yang diacu adalah 1. IPCC 2003, 2. IPCC 2006, 3. SNI 7645 tahun 2010, 4. SNI 7724 tahun 2011, 5. SNI 7725 tahun 2011, 6. Petunjuk teknis terkait penghitungan cadangan karbon hutan, dan 7. Peraturan dan pedoman atau SOP terkait lainnya yang berlaku. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Penginderaan jauh, 2. Sistem informasi geografi, 3. Menghitung dan menganalisis data-data penutup lahan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah mengoperasikan perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketelitian dalam menghitung cadangan karbon. Unit kompetensi kelima menghitung emisi karbon hutan yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melakukan penghitungan emisi karbon hutan yang memiliki 2 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan hasil penghitungan emisi karbon hutan yang memiliki 2 KUK. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, dan 2. Perangkat lunak statistik pendukung. Peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, 2. IPCC 2003, 3. IPCC 2006, 4. SNI 7724 tahun 2011, 5. SNI 7725 tahun 2011, 6. Petunjuk teknis terkait penghitungan emisi karbon hutan, dan 7. Peraturan dan pedoman atau SOP terkait lainnya yang berlaku. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Penginderaan jauh, 2. Sistem informasi geografi, dan 3. Menghitung dan menganalisis data-data penutup lahan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah mengoperasikan perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam menghitung emisi karbon hutan. Unit kompetensi keenam menghitung serapan karbon hutan yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 KUK.
Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melakukan penghitungan serapan karbon hutan yang memiliki 2 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan hasil penghitungan serapan karbon hutan yang memiliki 2 KUK. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Dan 2. Perangkat lunak statistik pendukung. Peraturan dan standar yang diacu adalah 1. IPCC 2003, 2. IPCC 2006, 3. SNI 7724 tahun 2011. 4. Petunjuk teknis terkait penghitungan emisi karbon hutan. Dan 5. Peraturan dan pedoman atau SOP terkait lainnya yang berlaku. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Penginderaan jauh. 2. Sistem informasi geografi. 3. Menghitung dan menganalisis data-data penutup lahan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah mengoperasikan perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketelitian dalam analisis matrik data tabulasi lapangan dengan data penginderaan jauh. Unit kompetensi ketujuh menghitung selisih emisi dan serapan karbon hutan yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 7 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melakukan penghitungan net emisi atau SING yang memiliki 2 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan hasil penghitungan net emisi atau SING yang memiliki 3 KUK. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Data emisi dan serapan karbon. Dan 2. Perangkat lunak statistik pendukung. Peraturan dan standar yang diacu adalah 1. IPCC 2003, 2. IPCC 2006, 3. SNI 7724 tahun 2011, 4. Petunjuk teknis terkait net emisi atau SING, dan 5. Peraturan dan pedoman atau SOP terkait lainnya yang berlaku. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Penginderaan jauh, 2. Sistem informasi geografi, dan 3. Menghitung dan menganalisis data-data penutup lahan. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah mengoperasikan perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah kecermatan dalam menghitung net emisi. Unit kompetensi ke-8 merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan yang memiliki 4 elemen kompetensi dan 13 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 3 KUK. Elemen kompetensi kedua menetapkan produk jasa lingkungan yang memiliki 5 KUK. Elemen kompetensi ketiga merencanakan pemanfaatan yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi keempat mendokumentasikan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Alat tulis kantor, 2. Perangkat komputer, 3. Peta areal kerja, 4. Citra satelit dan hasil penafsirannya, dan 5. Dokumen laporan inventarisasi produk jasa lingkungan. Peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. 4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7.1 Tahun 2000. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2009. 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2009. Dan 7. Peraturan atau pedoman terkait lainnya yang berlaku. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Instrumen perencanaan, 2. Perpetaan, 3. Mekanisme pembagian manfaat, 4. Pengemasan dan pencitraan, 5. Nilai tambah jasa lingkungan, 6. Analisis finansial, dan 7. Analisis SWOT. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah 1. Mengoperasikan komputer, 2. Mengatur waktu, bahan dan peralatan, 3. Membaca peta, 4. Membaca dan menafsirkan citra satelit, 5. Mengaplikasikan instrumen perencanaan, 6. Mengkoordinasikan para pihak,
dan 7. Mengidentifikasi potensi jasa lingkungan. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam merencanakan pemanfaatan produk jasa lingkungan. Unit kompetensi ke-9 mengadministrasikan produk jasa lingkungan yang memiliki 3 elemen kompetensi dan 9 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melakukan pengadministrasian yang memiliki 5 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Pada unit kompetensi ini, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Alat pelindung diri dan 2. Tali seat. Peraturan dan standar yang diacu adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996. Dan 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1998. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Jenis produk jasa lingkungan, 2. Sistem pengarsipan, dan 3. Sistem pengelolaan dan pelayanan informasi data administrasi. Sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah 1. Mengaplikasikan program Excel atau Word dan Access, atau DBase Visual atau Fox Pro atau MySQL, dan 2. Menata dan mengelompokkan dokumen. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah kerapihan dan kelengkapan dokumentasi kegiatan. Terima kasih sudah menonton. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 4.